Hari ini saya coba sharing sedikit tentang investasi langsung luar negeri dan akuisisi lintas batas. Ya, memang ini nggak terlalu berhubungan sama pekerjaan kita sehari-hari, tapi paling tidak ini dapat menambah wawasan kita. Kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan asing bertumbuh di negara-negara yang masih berkembang? Atau kenapa perusahaan-perusahaan asing khususnya dari negara-negara maju itu berusaha melakukan pendekatan di negara-negara yang memiliki sumber daya eh, banyak ya, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Ya, Indonesia, China ini menempati posisi dua-duanya ya. Sumber daya alam iya, sumber daya manusianya iya ya. Eh, di China juga mengalami krisis juga, anak mudanya mereka juga enggan untuk membangun rumah tangga, menikah, punya anak karena mereka fokus sama pekerjaan ya. Bukan hanya Korea sama Jepang, di China juga iya. Nah, di Indonesia apakah iya? Kayaknya sih iya ya. Dulu usia 30 tahun mereka sudah keder nih. Kok nggak berkeluarga, punya anak dan segala macam. Sekarang 37, 38 bahkan 40 nggak apa-apa. Yang penting saya ada pekerjaan bagus. Saya bisa membiayai siapapun, saudara saya, anak saya, keponakan saya atau keluarga saya. Nah, ini sesuatu yang sama persis terjadi di negara-negara yang tadinya berkembang, tapi populasi penduduknya khususnya usia produktif ini meningkat. Ya, ini peluang-peluang juga bukan hanya sekedar mendirikan pabrik bangunan di negara berkembang tersebut. Tapi mereka yang maju-maju ini, negara-negara maju juga melakukan pendekatan ke anak-anak yang produktif ini, usia-usia produktif ini. Untuk apa? Ya, pabriknya ada, siapa yang akan menjalankan? Ya, yang menjalankan tentunya ya usia-usia produktif ini. Tentunya dimentorin oleh ya ekspatriat ya atau mungkin tenaga kerja asing yang ditempatkan di negara berkembang tersebut ya. Nah, ini yang banyak terjadi di beberapa negara yang tadinya berkembang dengan memiliki sumber daya alam dan usia produktifnya meningkat. China, Indonesia termasuk India ya. Yang tadinya negara-negara maju, adik kuasa dan segala macam itu mengalami penurunan. Ya, kita bisa lihat kayak Eropa, Amerika, mereka secara usia kan kebanyakan usianya lanjut ya. Generasi penerusnya kebanyakan mereka memilih untuk keliling dunia. Jarang ada yang mereka stay di negara tertentu, hidup di sana lebih lebih lama dan segala macam, jarang ya. Nah, ini yang terjadi di negara-negara yang tadinya berpuluh-puluh tahun yang lalu itu negara adik kuasa. Ya, mereka mengalami goncangan. Sampai sekarang kita tahu Eropa sama Amerika kan inflasi terdampak di sana. Krisis energi, krisis pangan dan segala macam mereka terdampak. Yang tadinya mereka negara maju, superpower, mereka juga mulai ketar-ketir nih. Saya harus bernegosiasi dengan negara mana ya? Ya, jadi beruntunglah kita tinggal di Indonesia yang mungkin tahun 90-an, 80-an atau tahun-tahun sebelumnya negara kita itu dianggap negara yang terbelakang. Tapi sekarang kita kita bisa melihat itu bahwasanya negara manapun nggak segan apa dengan negara kita. Ya, kita bisa melihat itu. Nah, tapi kita nggak membahas itu lebih dalam, tapi kita membahas tentang investasi langsung, ya luar negeri maupun akuisisi. Nah, oke, kita berkaca dari investasi yang ada di Amerika. Ya, tadinya Jepang yang mereka menganggap negara Amerika itu negara adik kuasa, sumber dayanya ada, teknologinya oke, terus masyarakatnya juga oke dan segala macam, dan mereka juga memiliki pasar. Ya, jadi ini awal muasal Honda, perusahaan Jepang itu berinvestasi di Amerika Serikat. Jadi ketika Honda berinvestasi di Amerika Serikat, produknya kendaraan atau mungkin produk-produk lainnya. Tapi bukan berarti output dari barang-barang Honda ini dipasarkan di Amerika Serikat saja, bukan. Tapi bisa jadi diekspor ke negara kita atau Asia, ya. Jadi Honda investasi di Amerika Serikat, outputnya didistribusikan di belahan dunia manapun. Nah, fungsinya apa? Ya karena memang ada hubungan istimewa, ada kesempatan untuk berinvestasi, ada kesempatan untuk pengembangan bisnis dari perusahaan Honda ini.
Nah, ini yang terjadi saat ini. Ya sama. Ibaratnya kalau mode fashion itu kan sirkular ya. Jadi yang tahun ini modelnya jangkis dan segala macam sebenarnya 10 tahun yang lalu sudah pernah ada. Nah, itu sama halnya seperti investasi. Ya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu sudah pernah ada hal-hal seperti itu. Ya, contohnya seperti Honda berinvestasi di Amerika Serikat. Nah, saat ini ya, perusahaan-perusahaan besar yang di Amerika Serikat menyadari bahwasanya investasi di Amerika Serikat di dalam negeri sendiri itu bukan sesuatu yang penting. Justru investasi di negara-negara yang tadinya berkembang merangkak naik jadi negara maju itu adalah pilihan yang tepat. Ya, kita lihat perusahaan-perusahaan besar seperti di Amerika Serikat, mulai dari IKEA, mulai dari Tesla, mulai dari apapun ya, Google dan segala macam, mereka melakukan pendekatan untuk bisa masuk di pasar-pasar negara-negara yang tadinya berkembang merangkak menjadi negara maju. China, Indonesia, India. Tiga negara ini yang memiliki populasi banyak, sumber daya alamnya pun juga banyak, wilayahnya pun juga luas. Ya, ini. Jadi kalau kita berkaca atau kita melihat atau flashback dari story-story yang lalu, story-story yang lalu itu sebenarnya sama. Ya, Jepang ke Amerika Serikat. Sekarang berganti Amerika Serikat ke negara-negara tiga ini ya, India, Jepang, India, Indonesia ataupun China. Output dari yang diproduksi oleh negara-negara tersebut kembali lagi ke masyarakat internasional, dijual. Ya apapun, ya entah itu produk hasil-hasil yang diproduksi seperti perusahaan-perusahaan assembling ya, seperti Honda ya. Honda meskipun kita tahu ada Honda di Indonesia, tapi perusahaan Honda yang di Indonesia juga nggak hanya sekedar produksi untuk distribusi di Indonesia saja, tapi juga distribusi untuk negara-negara yang lain. Ya, itu sama. Karena berhubungan dengan ya bisnis internasional. Ya, awal mulanya karena bisnis itu. Orang terpikir atau negara tertentu terpikir untuk pengembangan. Ya, jadi kalau di beberapa sub pembahasan sebelumnya, multinational company ini berhubungan dengan investasi. Yang tadinya perusahaan itu hanya satu di negara, karena ada investasi ini, jadi semakin berkembang. Ya, nah ini gambaran investasi langsung yang dilakukan oleh negara-negara tersebut langsung membangun ya manufaktur, pasar dan segala macam. Ya ini berbicara historis ya dan sekarang pun juga sama. Ya, tidak ada bedanya. Nah, yang bikin beda adalah apa? Ya, yang beda adalah ya negaranya atau dunianya sudah mulai capek, sudah mulai tua ya. Kalau dulu-dulu mungkin di tahun 18-an atau mungkin tahun 19-an awal kan masih semuanya serba hijau. Lapisan ozon kan ibaratnya tebal sekali karena nggak ada pembakaran global dan segala macam. Sekarang ya kalau kenapa dunianya semakin tua ya karena memang banyak banyak manusianya, penduduknya banyak, terus banyak industri dibangun dimanapun juga ya. Ya ini yang membuat beda antara tahun 18-an, 19-an atau mungkin waktu revolusi industri ya yang ada. Nah, itu yang membuat beda. Oke, eh di beberapa negara khususnya negara-negara yang tadinya sebagai negara adikuasa, superpower, mereka yang pegang penuh bisnis di bisnis di dunia ya ibaratnya, mereka pendekatannya adalah investasi, investasi dan investasi. Outputnya adalah produk-produk dan produk. Nah, bagaimanapun juga banyak orang yang menggunakan produk ini, bukan hanya dari negara asal, tapi juga banyak negara termasuk negara kita. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak isu-isu yang diangkat, khususnya isu tentang kemanusiaan, isu tentang alam, lingkungan dan segala macam. Ini yang membuat beberapa perusahaan mulai terpikirkan untuk saya kalau fokus bisnis terus, memproduksi terus, saya mungkin nggak akan bertahan lama. Nah, mereka ada beberapa perusahaan yang memikirkan hal-hal yang dari isu-isu tersebut, lingkungan, kemanusiaan dan segala macam itu diangkat. Makanya muncul perusahaan-perusahaan yang tadinya berdiri sendiri karena bahan bakunya terbatas, mereka didekati oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan lama di bidangnya
untuk memerger ya, atau untuk merger atau akuisisi perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara yang tadinya berkembang ini. Ya, sebenarnya sama seperti yang sudah pernah terjadi kayak Indosat Ooredoo ya, Indosat Ooredoo atau Bukopin, KB Bukopin ini kan sebenarnya mereka juga mengangkat isu ya, mengangkat isu yang bisa dibilang gimana ya caranya supaya kita itu bisa investasi langsung tanpa kita itu nggak berat dari di ongkosnya. Oh ya, kita lakukan pendekatan melalui isu-isu tertentu yang sangat sangat bisa diangkat ya. Contoh seperti KB Bukopin ya, itu kan isu-isu tentang sosial budaya ya, di mana budaya Korea ini sangat menarik minat semua banyak orang. Nah, padahal bukan hanya di Indonesia saja bank atau investor Korea itu mengakuisisi suatu industri ya, bukan hanya Bank Bukopin saja, sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Contoh seperti proyek yang saya kerjakan di Gresik, PT Smelting, tadinya itu hanya perusahaan swasta biasa, perusahaan dikelola oleh private ya, orang Indonesia dan segala macam. Tapi ketika mereka butuh perluasan, butuh pengembangan, sehingga beban produksinya semakin bertambah, mereka butuh modal yang banyak. Nah, diliriklah oleh Mitsubishi. Ya, Mitsubishi juga selain memproduksi kendaraan dan segala macam, mereka pasarnya juga luas. Kalau saya datang ke toko, saya nggak mau hanya jual kendaraan, saya juga mau jual apapun yang bisa dijual di toko tersebut. Bahan kimia dan segala macam segala macam. Mitsubishi melirik PT Smelting ini. Akhirnya sampai sekarang dia jadi anak perusahaannya Mitsubishi, PT Smelting tersebut ya. Nah, ini banyak ya, ini banyak yang terjadi di negara kita bukan karena hanya sekedar kebutuhan modal atau kecukupan modal, bukan hanya sekedar itu, tapi memang untuk pengembangan perusahaannya jauh lebih luas lagi. Makanya mereka mengakuisisi atau merger dan segala macam. Nah, nah ini sebenarnya kita bisa menduplikasinya teman-teman ya. Teman-teman mungkin kenal si A, si B, punya teman alumni A, B, C, D, F, G, reunian dan segala macam, kita bisa ngobrol diskusi. Oh iya, kamu punya bisnis apa atau mungkin punya ide apa, kerjaan apa segala macam. Nah, itu bisa dibikin ya. Relasi-relasi itu bisa dibentuk jadi sesuatu yang mendatangkan profit satu sama lainnya. Ya, ini yang menarik ya, yang menarik eh, tidak banyak usia-usia produktif yang memikirkan hal seperti itu. Ya, mereka terpaku fokus sama pekerjaan terus setiap hari. Padahal ya pekerjaan itu juga nggak akan bisa membuat kita jadi seperti Rafathar, enggak. Tapi karena memang kebutuhan ya jadi kita kerja pagi sore pagi sore pagi sore. Adakah sesuatu yang membuat pikiran kita itu sedikit terbuka untuk saya nggak bisa kalau kerja terus. Saya harus cari sesuatu yang membuat saya lebih refresh lagi. Ya, salah satunya mungkin kolaborasi dengan teman A, teman B, teman C, bikin sesuatu yang mungkin membuat kita akhirnya pemikirannya terbuka, ya, atau mungkin ide-ide kita yang selama ini tertanam di diri kita itu ketutup apapun ya, karena ketutup kekhawatiran, ketutup ketakutan, karena ketemu dengan orang yang tepat, kita akhirnya terbuka. Ya, ingin diskusi, ingin sharing, ingin bikin sesuatu yang akhirnya produktif dan segala macam. Nah, ini tidak banyak ya, tidak banyak usia-usia produktif memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin melalui kelas ini bukan hanya sekedar investasi-investasi secara global yang kita bahas, tapi ya hal-hal yang paling dekat di sekitar kita, di lingkungan kita khususnya, di lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun sahabat kita. Nah, itu kita mulai bangun ya. Dan ingat kita punya waktu terbatas. 7 hari 24 jam itu waktu yang terbatas. Nah, nggak kerasa sudah 30 tahun, nggak kerasa sudah 3 tahun, 4 tahun, sudah ya cepat sekali waktu. Nah, adakah sesuatu yang mungkin ingin kita kejar atau ingin kita ubah atau ingin kita capai? Kalau hanya kerja terus, ikut corporate, bukan sesuatu yang salah ya, tapi sesuatu yang apakah itu zona nyaman kita? Atau apakah itu tempat yang membuat kita akhirnya terlalu larut misalnya ya. Sehingga potensi-potensi yang lebih besar lagi di dalam diri kita itu semakin tenggelam. Nah, ini sama halnya seperti ketika perusahaan atau negara-negara maju yang memiliki perusahaan superpower ibaratnya,
itu mereka hanya stuck pada satu titik saja. Kalau mereka stuck pada satu titik saja, mereka akan tutup. Ya, mereka akan gulung tikar. Nah, itu juga akan terjadi pada diri kita kalau kita terlalu banyak menutup diri untuk perkembangan informasi dan wawasan lainnya. Ya. Nah, ini di negara-negara atau perusahaan-perusahaan asing mereka mencari atau mengangkat isu-isu biasanya seperti itu, isu lingkungan, kemanusiaan ataupun teknologi ya, itu diangkat supaya mereka itu pendekatannya juga tidak terlalu berat untuk mengakuisisi atau merger atau masuk pasar di negara yang mereka akan tuju ya. Oke, contohnya banyak. Ya, ini contohnya Sony, Toyota, Shell ya. Shell mungkin di Indonesia baru populer ini aja ya, karena ada apa? Ada pom bensinnya. Padahal di negara-negara maju itu sudah ada Shell itu lama sekali. Tapi mereka kalau bertahan di negara tersebut, mereka akan runtuh bisnis ini atau brand ini mereka akan hancur runtuh. Makanya mereka tidak boleh stay tetap ada di sana. Bukan hanya Shell, ya banyak ya. Contoh seperti Subway, ya. Subway mungkin kita tahunya baru-baru banget. Padahal di negaranya itu sudah populasinya sudah banyak sekali, ya. Karena memang itu mereka juga akan mencari profit-profit baru di lingkungan-lingkungan baru karena apa? Ekonomi itu juga akan berkembang. Ekonomi itu akan berkembang. Kalau mereka hanya stay di satu negara saja, itu akan menutup peluang-peluang baru. Ya, oke. Ada yang mau menanggapi? Boleh silakan. Ya, jangan fokus pada ujian akhir semesternya. Fokuslah apa yang kita dapat selama setiap minggunya, setiap kita sharing, setiap diskusi dan segala macam, kita bisa fokus di situ. Saya sangat senang sekali kalau misal teman-teman itu benar-benar apa meresponnya dengan banyak pertanyaan untuk saya dan saling diskusi satu sama lain. Nah, bagi saya itu ya benar-benar akan tersampaikan ya. Oke, saya coba masuk ke trennya ya. Trennya FDI ini investasi langsung ya. FDI ini investasi langsung, cuman bahasa kerennya ya FDI ya. Oke, nah ini sama ya. Beberapa negara maju merupakan sumber arus keluar FDI dominan. Ini siklusnya teman-teman. Ini siklusnya ya, seperti Honda ke Amerika Serikat. Amerika Serikat sekarang cari negara-negara yang tadinya berkembang jadi merangkak naik. Nah ini sebenarnya siklus atau tren. Ini terjadi terus-menerus ya. Mungkin usia kita sekarang berapa 30, 40, 20, 30 tahun lagi mungkin kita nggak akan mengikuti ini. Tapi generasi-generasi penerus pasti akan mengikuti hal-hal seperti ini. Mereka akan mempelajari, oh trennya seperti ini. Oh investasi-investasi ini trennya seperti ini. Ya, oke. Kalau itu yang tadi lebih banyak membahas tentang investasi langsungnya ya, investasi langsung. Kalau investasi-investasi yang tidak langsung ya jatuhnya ya kita membeli saham, ya membeli saham dari eh, perusahaan-perusahaan yang udah go public tapi nggak selalu ada di dalam negeri tapi di luar negeri juga ditawarkan seperti Facebook atau klub sepak bola dan segala macam. Nah itu kan ditawarkan atau em, menggunakan jasa manajer investasi ya, bisa menggunakan sekuritas internasional dan segala macam itu sebenarnya sama. Nah, fokusnya itu tetap satu ya, ketercukupan modal melalui investasi-investasi yang mereka rencanakan untuk ke depannya ya. Ini oke. Secara teori teman-teman nggak perlu menghafal teori-teori yang ada di investasi langsung ya di luar negeri atau merger di luar negeri ini. Teorinya sebenarnya banyak, bukan hanya Kindleberg sama Heimer ini. Ada banyak teori, cuman saya ngikutin tren aja, tren yang paling paling mendekati di lingkungan kita itu sebenarnya teori dari Kindle sama Heimer ini tentang ketidaksempurnaan produk, faktor modal, dan motivasi kunci dalam mengemudikan investasi luar negeri ini. Ya, tapi yang paling utama sebenarnya produk, pasar, sama modal. Nah ini dari saya waktu masih di kampus sampai sekarang, teori ini memang sangat sangat apa
match ya dengan kondisi yang saat ini terjadi di sekitar kita. Kenapa banyak apa produk-produk dari luar negeri masuk ke dalam negeri dan itu pasarnya juga sangat menerima banget ya. Itu karena memang ketidaksempurnaan produk. Oh ternyata di Indonesia nggak ada loh yang bikin es krim, contoh seperti Michu ya, es krim yang murah sekali dan taste-nya itu cocok banget sama orang Indonesia. Kan nggak ada. Kalaupun ada itu pun ya es krim resep kuno yang dimana secara investasi mereka mengalami keterbatasan. Ya ini es krim resep kuno, modalnya juga terbatas. Nah ini kan ketidaksempurnaan modal. Tapi produknya sama persis loh seperti produk-produk yang diimpor dari luar negeri. Ya seperti brand luar negeri Mixio ya, Mixio itu. Nah rasanya sebenarnya sama. Ya rasanya sama, tapi modalnya kan nggak sempurna. Nah Mixio franchise-nya berapa itu? Ratusan tetap aja kebeli ya. BEP-nya berapa? 1 tahun ya, 12 bulan itu sudah BEP ya. Setelah setelah 12 bulan mereka apakah tetap konsisten buka es krim tersebut? Kita nggak pernah tahu. Ternyata cuma 12 bulan setelah itu tutup ya. Karena ya itu tadi pasar yang menentukan apakah pasar tersebut konsisten untuk ikut terlibat dalam apa peningkatan mutu dari produk tersebut atau pasar itu kembali ke apa produk klasik ya es krim yang jadul lah atau zaman dulu atau resep kuno. Apakah seperti itu? Nah, ya ini karena ketidaksempurnaan pasar. Nah, ini yang jadi faktor atau penyebab kenapa ada investasi luar negeri. Ya, contoh seperti dari brand Mixue itu investasi di dalam negeri melalui franchise ini. Ya, dan itu juga secara legalitas oke loh, nggak masalah. Ya, diperbolehkan. Ya, meskipun banyak isu-isu bermunculan yang legalitas halalnya lah atau apa buktinya sampai sekarang ada aja yang datang ya. Nah, karena memang ya itu tadi ketidaksempurnaan produk, pasar, modal itu dilengkapi oleh suatu produk atau suatu brand yang di Indonesia nggak ada ya. Yang sama seperti produk-produk makanan cepat saji ya yang sebenarnya cepat saji itu ya nasi pecel penco itu cepat saji loh. Pagi-pagi di pasar itu cepat saji, langsung makan kita pergi kerja. Itu sebenarnya cepat saji, kan nggak perlu dimasak dulu seperti depot kan ya, seperti Chinese food dimasak dan segala macam nunggu lama. Nah itu juga kategori cepat saji atau semanggi, semanggi dempo. Ya itu kategori cepat saji. Semuanya dibawa dan segala macam, tinggal di. Ya, ini tentang ketidaksempurnaan dari pasar, produk dan modal itu yang menjadi penyebab investasi luar negeri. Ya, nah, ini menurut saya yang teori yang paling mendekati dan mudah dipahami ya teori ini dari zaman waktu saya masih kuliah sampai sekarang. Oh iya, ini nggak ada yang berubah. Ada yang menggantikan, sampai sekarang tidak ada. Ya. Nah, ini sampai sekarang nggak ada ya. Ini yang memberikan trigger ya, kalau bisa dibilang sebagai penggerak sehingga ada investasi di luar negeri ya karena memang ketidaksempurnaan ini. Ya, oke. Investasi luar negeri itu bukan gampang atau mulus. Pasti mereka juga ada keterbatasan-keterbatasan atau hambatan-hambatan yang sehingga produk itu harusnya masuk tahun ini. Oh ternyata karena legalitas dan proses segala macam nggak bisa masuk tahun ini. Maksudnya mungkin bisa 5 tahun yang akan datang. Itu bisa terjadi. Seperti yang apa Elon Musk ya yang mempunyai Tesla. Nah itu kan melakukan pendekatan untuk biji nikel. Biji nikel pusatnya kan ada di Indonesia. Pendekatannya sampai sekarang kan belum belum selesai. Ya ya tarik ulur masih tarik ulur ya terkait apa ya mungkin tarif kuota pembatasan dan segala macam atau mungkin oknum-oknum yang ada di Indonesia ya mau bawa koper isinya uang segala macam misalnya nah ini kan banyak nah, nah sampai sekarang
belum belum ada pengganti selain Indonesia. Yang belum, karena memang ya paling banyak di Indonesia ya pertambangan nikel tersebut. Dan bukan hanya sekedar nikel, tapi kan juga ada komponen-komponen untuk memproduksi baterai lithium itu komponennya paling banyak ya di Indonesia dibanding negara lain. Karena Indonesia kaya akan tambang. Ketika ada pembatasan kuota tarif, bahwasanya produk mentah itu nggak boleh diekspor dulu, tapi harus diproduksi dulu di dalam negeri setengah jadi ataupun barang jadi baru boleh diekspor. Yang tadinya bongkahan-bongkahan tembaga atau bongkahan-bongkahan dari hasil tambang tinggal diekspor, sekarang nggak boleh. Harus dilebur dulu, entah itu berbentuk padat, entah itu berbentuk cair, baru boleh diekspor. Nah, itu kan ada biaya, ya. Ini memicu ketidaksempurnaan juga, yaitu modal. Akhirnya banyak investor datang atau melakukan pendekatan di Indonesia supaya ya diberikan izin untuk bangun perusahaan di dalam negeri. Nah, ini tapi tetap ada hambatan ya. Buktinya sampai sekarang juga pendekatannya juga belum selesai. Ya, kayak kereta cepat lah. Padahal udah tahun berapa itu woro-woronya ibaratnya. Cuman sampai sekarang pun kan belum selesai. Atau mungkin selesainya baru beberapa stasiun saja. Ini yang terjadi eh, bukan hanya sekedar peluang, tapi juga hambatannya pun juga ada. Ya, itu yang menjadi kenapa investasi di luar negeri itu bukan sesuatu yang mudah, tapi juga sesuatu yang bisa menjanjikan. Karena ya banyak faktor, ya. Ya, kira-kira faktornya antara lain yang seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, itu berhubungan sama sumber daya alam. Kalau kalau ketidaksempurnaan pasar ini bisa berhubungan dengan tenaga kerja atau SDA-nya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Ya, kita kita saingannya itu dengan Vietnam. Vietnam itu tenaga kerjanya murah. Ya, bisa lebih murah berapa ya? Hampir 50% apa? 40, 30, 40 lah. Nah, lebih murah di Vietnam. Tapi Vietnam memiliki keterbatasan sumber daya alam. Nah, kita beruntung meskipun setiap tahun ada UMR naik, ya, tapi tetap aja terbayar, ya, tetap aja terbayar. Ya, meskipun banyak juga yang tumbang akhirnya perusahaan-perusahaan, ya, karena memang ketidaksempurnaan pasar. Ya, jadi kalau semisal kita nggak memiliki skill atau mungkin keahlian khusus, ya kita bisa jadi tergeser dengan tenaga kerja asing. Dan itu kembali lagi ketidaksempurnaan pasar, khususnya tenaga kerja. Nah, mungkin saya pernah cerita di kelas ini atau kelas yang lain, di sekolah-sekolah swasta di Surabaya, ya, 60-70%-nya itu tenaga kerja atau guru-guru dalam negeri. Sisanya itu kebanyakan luar negeri. Entah itu tenaga kerja dari Amerika, Australia, Inggris, Filipina paling banyak. Ya. Nah, itu menempati posisi sebagai guru atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum tertentu segala macam, dan itu orang Filipina, orang tenaga kerja asing yang secara bahasa Inggris mereka jauh lebih fasih penuturannya dibanding orang Indonesia. Nah, mereka mau dibayar setara dengan orang Indonesia karena di luar negeri di negaranya bisa jadi di bawah dari Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan ketidaksempurnaan pasar terkait investasi luar negeri, ya. Nah, itu tenaga kerja termasuk aset-asetnya, ya. Secara teknologi kita memiliki terbatas atau manajerial, ya, memimpin layer tengah, ya. Staff adalah kita. Layer tengahnya siapa? Manajerial. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan apa level tertentu, ya, seperti Avian, Cleo, perusahaan level-level tertentu bisa jadi perusahaan JNE level-level tertentu atau layer tengah itu manajerialnya itu bisa jadi orang luar negeri, bukan orang Indonesia. Karena apa? Ketidaksempurnaan pasar, ketidaksempurnaan aset, ya. Karena manajerial itu bagian dari aset, ya. Kita SDA atau sumber daya manusianya itu bagian dari aset, ya. Oke, eh, teman-teman, mungkin mau menanggapi boleh ya, nggak apa-apa. Oke, coba saya lanjutkan. Oke, integrasi vertikal. Nah, ini perusahaan hulu
Ini sebenarnya berhubungan sama kebijakan Pak Jokowi sekarang itu, kita nggak boleh ekspor bahan mentah. Nah, cuman di Wings Group ini sudah mereka take over, ya, take over dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mereka investasi di bidang agroindustri karena tahu bahwasanya output dari agroindustri itu adalah dibutuhkan untuk produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi deterjen, jadi makanan, minuman, dan segala macam kan bahan bakunya dari agroindustri. Baik itu kelapa sawit, atau mungkin karet, atau mungkin yang lainnya ya, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Nah, ini integrasi vertikal perusahaan hulu. Nah, ketika Wings mengambil alih ibaratnya menyewa tanah di daratan Kalimantan berpuluh-puluh tahun ya dengan modal yang tidak kecil, mereka ngambil lahan untuk eh, ditanam apapun ya. Outputnya nanti didistribusikan bukan hanya di dalam negeri saja, tapi di luar negeri. Contoh seperti yang kasus kelapa sawit ya, kalau nggak salah itu kan masuk kategori selain, oh bukan, Wilmar, sorry, itu Wilmar dan Sinarmas atau apa ya, Wings kayaknya nggak masuk ya. Atau mungkin kebetulan pas nggak ada di situ lah ibaratnya kayak gitu. Tapi memang masuk kategori Wings juga mengekspor bahan-bahan yang diproduksi tersebut. Selain diproduksi untuk industrinya sendiri, ya. Nih, integrasi vertikal. Siklus hidup produk ini berhubungan dengan produksi yang ada di pasar, ya, tentang pesaingnya dan segala macam, termasuk biaya-biaya yang timbul, ya. Di manajemen keuangan itu juga kita diajarkan menghitung analisis leverage, ya, bagaimana ketercukupan modal untuk menutupi biaya dan beban yang keluar ketika ada permintaan pasar yang berpotensi meningkatkan penjualan. Nah, ini juga berhubungan dengan siklus hidup produk. Oke, perusahaan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di luar negeri selain yang saya sampaikan tadi itu juga tidak hanya sekedar pasar, produk, ketidaksempurnaan modal dan segala macam, itu juga berhubungan dengan investasi dari seorang investor atau investor-investor yang menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut. Bisa jadi ketika belum dibangunnya cabang baru di Indonesia, PT Ajinomoto ataupun Miwon, ya, mereka cari investor supaya peluang untuk perluasan bisnisnya itu benar-benar terrealisasi. Nah, jadi ibaratnya di Jepang ya, Ajinomoto Tbk misalnya ya, mereka mendatangkan modal dan segala macam di masyarakat secara global yang fungsinya adalah ya untuk perluasan investasi di luar negeri dari perusahaan tersebut ya. Ini juga berhubungan dengan investor. Oke, merger akuisisi lintas batas ini juga berhubungan dengan integrasi bisnis ya, ekonomi dunia dan segala macam. Nah, nggak jauh-jauh dari isu-isu politik dan segala macamnya, ini nggak jauh-jauh. Ya, banyak hal eh, yang bisa terjadi dari merger dan akuisisi lintas batas ini. Ya, ujung-ujungnya ya tentang keuntungan ya. Oke, pada pada merger dan akuisisi lintas batas ini tidak lepas dari beberapa teori, ya, beberapa teori atau beberapa ilmuwan yang mengemukakan tentang pemegang saham dari penawar Amerika Serikat ini mengambil atau mengalami abnormal positif tentang apa? Perluasan pasar industri di geografis baru. Jadi ini terjadi pada saat Amerika Serikat yang mungkin masih tanah lapang ibaratnya ya, tanah lapang atau belum benar-benar uh, berkembang seperti seperti tahun 2000-an atau saat ini ya. Nah, ini dicetuskan bisa tidak diduplikasi di negara-negara dengan geografis baru. Ya, mungkin seperti di Indonesia atau di Asia Tenggara ya. Untuk apa? Untuk mengalihkan saham-saham yang mungkin tadinya hanya di Amerika Serikat saja itu bisa terdistribusi ke negara-negara yang baru ini ya.
ya untuk bisnis dan segala macam. Nah, ini pernah dikemukakan oleh Doka sama Trevlos ya tentang pengembalian abnormal positif dari suatu investasi yang dilakukan oleh para investor yang ada di Amerika tersebut ya. Oke, eh, banyak ya sebenarnya istilah-istilah atau penelitian-penelitian. Oke, itu tadi tentang merger sama sama apa akuisisi lintas batas. Saya coba masuk ke resiko politik. Nah, ini agak menarik ya. Agak menarik resiko politik, unsur-unsur yang mendasari kenapa investor luar negeri langsung ini ternyata ada unsur politiknya ya. Nah, ini kita sebenarnya mengikuti atau mungkin pernah mendengar sesuatu yang berhubungan dengan negara-negara non-blok atau negara-negara yang ngeblok ya. Mungkin teman-teman juga sempat mengikuti tentang uh, apa hmm, apa sih kemarin itu saya sempat ngikutin juga. Indonesia itu kena sanksi kalau nggak salah ya. Kena sanksi ya, Indonesia kena sanksi untuk ekspor kalau nggak salah atau pembatasan kuota dan segala macam. Ini kan sebenarnya ada landasan unsur politisnya juga ya dari negara-negara tersebut yang berkoalisi jadi suatu organisasi. Contoh seperti PBB lah. PBB kita tahu porsi negaranya dari timur dan barat itu paling banyak siapa? Ya, karena mereka juga mengatur atau mengelola juga dunia ini dari unsur organisasi. Kalau PBB porsinya lebih banyak ngeblok ke negara barat, misalnya 80% yang ada di sana Amerika dan sekutu-sekutunya, 20%-nya itu orang Asia, ngapain juga kita ngikutin mereka, ya. Entah itu kebijakan, perdagangan dan segala macam. Nah, ini unsur politis yang mendasari dari suatu investasi ya baik luar negeri maupun merger dan akuisisi lintas batas tersebut. Nah, resikonya sebenarnya banyak. Kalau misal Indonesia lebih banyak ngepro ke Amerika, ya, bagaimana posisi Indonesia dengan Rusia? Nah, ini juga ada unsur politisnya, ya karena Indonesia juga butuh nih, ibaratnya kayak minyak yang didistribusikan oleh Rusia ke Indonesia, Indonesia juga butuh. Ibaratnya ya, kalau semisal Amerika sudah nggak bisa mensupport apapun ya ada Rusia. Nah, ini kan juga ada unsur-unsur politis terkait resiko investasi juga. Nah, jadi yang paling ideal adalah apa? Ya, kalau saya boleh boleh komen sih tidak ada yang benar-benar ideal ya di dunia ini. Semuanya harus dicoba, semuanya harus dikejar dan semuanya harus diupayakan. Kalau mencari yang benar-benar ideal, saya rasa tidak ada negara maju sekalipun yang nggak ada yang nggak ada yang disebut ideal mutlak ya absolut lah ibaratnya nggak ada. Nah, semuanya juga memiliki keterbatasan. Termasuk negara kita dipimpin oleh pejabat jenis apapun ya ya tetap aja ada kekurangannya, ada keterbatasannya. Yang paling ideal ya mengikuti apa yang harus diikuti sesuai aturan yang berlaku ya. Oke, ini resiko makro ya dari unsur politik di negara-negara tertentu. Nah, itu makro. Mikronya bagaimana? Nah, mikronya ini dari bisnisnya atau perusahaannya. Perusahaannya ada unsur politisnya apa tidak? Nah, ini eh, kalau dari sisi corporate-nya atau perusahaannya ini tergantung dari sistem resikonya yang mendasarinya. Bisa jadi pemodalannya ya. Contoh seperti Ajinomoto Jepang sama Indonesia ataupun negara lainnya itu juga ada unsur politisnya juga ya, ketercukupan modal ya, menganggap pejabat-pejabat di Ajinomoto pusat sana misalnya ya menganggap bahwa Indonesia masih belum berkembang, pasarnya belum jadi dan segala macam. Nah, memang mereka menyampaikan itu karena by data. Tapi namanya modal, modal kan ya memang memang dicukupkan ya ibaratnya untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini resiko transfer sebenarnya terkait lintas batas atas modal tersebut.
Nah, ini yang mendasarinya ya dari kegiatan operasional, nah, terkait kebijakan-kebijakan yang ada di negara tersebut yang mendasari dari perusahaan yang didirikannya, ya. Nah, ini lebih ke resiko mikro. Oke, berikutnya tentang resiko kendali, ya. Resiko kendali ini berhubungan sama infrastruktur sih, kalau kalau saya perhatikan ya dari referensi-referensi yang ada. Kalau kita masih beruntung dibanding Vietnam lah, meskipun tenaga kerjanya di situ murah, tapi infrastrukturnya kan nggak selengkap seperti di Indonesia, ya. Saat ini kita tahu di kawasan Jawa, di kawasan Indonesia bagian mana lah itu infrastruktur juga sudah ada. Ya, meskipun kalau mau dibandingkan antara Jawa dengan luar Jawa juga kurang ideal ya kalau kalau dibandingkan, karena memang pusat industri dan bisnis yang memang ada di Jawa. Jadi kenapa Jawa ya dianggap sebagai Jawa sentris ya. Nah, karena memang infrastrukturnya itu kita sudah dapat, kita sudah diterima, kita sudah memiliki sejak negara kita dijajah oleh Belanda. Kan ibaratnya kita meneruskan. Ya, contoh seperti jalur kereta api lah ibaratnya. Kan itu kan sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, kita kan tinggal melakukan atau meneruskan. Tapi kalau di luar Jawa, kan baru-baru saja misalnya. Meskipun jalurnya sudah pernah ada, tapi kan nggak ada yang mengelola. Karena jauh dari pusat bisnis, ngapain juga dihidupkan kembali. Nah, kalau semisal di Kalimantan jadi pusat bisnis yang tadinya pernah ada jalur tebu, jalur rel kereta api untuk mengangkut tebu atau segala macam, itu dihidupkan kembali ya itu nggak masalah karena memang sudah pernah ada jalurnya. Nah, ini unsur atau resiko politis yang berhubungan dengan infrastruktur, ya. Banyak tentang rekam jejak partai-partai politik itu juga mendasari juga yang ada pejabat-pejabat dari partai politik ngepro dengan perusahaan tertentu, itu juga risiko ketika perusahaan-perusahaan mau melakukan investasi luar negeri, ya. Banyak sebenarnya teman-teman kalau mau membahas resiko-resiko politik di investasi luar negeri, macam-macamnya banyak, ya. Berhubungan sama etnis juga ada, regional juga ada. Ini juga negara-negara tetangga kita Indonesia dengan Malaysia itu juga ada potensi juga. Oke, kira-kira itu eh, di di materi apa investasi langsung. Ini memang lebih banyak saya masukkan di definisi-definisi, ya. Faktor-faktor apa saja yang bakal muncul di investasi langsung. Ini saya masukkan di ujian akhir semester juga, ya, pilihan ganda. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo, silakan. Monggo, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau curhat, boleh. Pak, gaji saya nggak naik Pak tahun ini. Misal ya. Ya, siapa sih bosnya? Saya kontak nanti. Misal, ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan. Besok masih ada perkuliahan ya? Atau hari ini terakhir? Besok terakhir, Pak. Besok terakhir ya. Hari ini kelas manajemen keuangan internasional saja atau ada lain? Setelah ini masih ada matkul kewirausahaan, Pak. Oh, kewirausahaan. Ya, itu menarik itu. Kewirausahaan. Ya, karena kalau kita bukan berwirausaha, ya nggak apa-apa. Kita berwirausaha di perusahaan kita sendiri, tempat kita kerja. Itu kan nggak masalah. Ya, jadi tetap tetap dikejar apa yang perlu dikejar. Karena pada prinsipnya semuanya orang, semuanya manusia di muka bumi ini pada intinya ya menawarkan diri, menjual potensi diri kita. Pedagang ya ibaratnya gitu. Nah, pada prinsipnya semuanya ya berdagang, berwirausaha.
Ada yang berwirausaha secara mandiri, create produk dan segala macam. Ada yang berwirausaha di dalam suatu perusahaan. Ya, nah, memberikan citra perusahaan itu seperti apa, termasuk membangun relasi tentang perusahaan kita. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kita bisa diskusi sebelum saya izin undur diri. Kalau memang nggak ada, monggo, silakan. Cukup? Ya, materi investasi langsung itu lebih banyak membahas tentang historis, faktor-faktor atau resiko-resiko. Jadi cukup dibaca saja, nggak perlu dihafal. Karena kalau dihafal juga buat apa? Nggak berhubungan sama pekerjaan kita mungkin ya. Tapi paling tidak menambah wawasan kita, menambah informasi yang mungkin kita bisa rasa ketika, oh dulu saya SMA, SMP, ternyata berbeda sekali ya pada saat saya ada di perkuliahan. Oh, perbedaannya dari sisi pengetahuan, pemahaman. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akan undur diri. Ya, jadi sekali lagi, ini kelas terakhir, jadi minggu depan sudah nggak ada. Jadi selama 1 semester, selama saya mengajar di kelas online ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing-sharing selama 1 semester ini. Jadi kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi kalau pas ketemu saya di jalan, disapa saja. Saya takutnya lupa muka, lupa nama, tapi ingat muka ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan sungkan-sungkan kalau misal mau sharing-sharing, nomor handphone saya aktif selalu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.